Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Devan Fakritung, NIM 2023-79047. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mekanika tanah 2, yaitu distribusi tegangan dalam tanah. Yang kedua, pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga, dan juga hitungan tambahan tegangan vertikal dengan cara Newmark. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basah 20 kN per meter kuadrat. Hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan B. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman 2 meter. Yang pertama kita hitung dulu Q-nya. Di sini kita memperoleh Q-nya yaitu sebesar 60 kN per meter persegi. 60 kilo ini kita dapat dengan mengalikan gamma dikali ketinggiannya. Di sini dikali gammanya 20 dan H-nya sama dengan 3 meter. Untuk selanjutnya kita memperoleh nilai B-nya sebesar 3 meter dan nilai A-nya itu 2 kali 3 meter yaitu sebesar 6 meter. Lalu tambahan tegangan vertikal untuk kedalaman 2 meter itu di titik A, kita memperoleh nilai A per Z-nya yaitu 3 dan B per Z-nya yaitu 1,5. Dan dari gambar di samping ini, dari grafik ini, untuk setengah tampang timbunan diperoleh nilai I-nya. Dengan gambar di samping ini kita memperoleh nilai I-nya sebesar 0,49. 0,49 ini kita dapatnya bagaimana? Di sini. Di grafiknya kita diketahui nilai A per Z-nya 3. Jadi di gambar grafik ini 3, kita garis tarisnya ke bawah, lalu kita kunci 3-nya, lalu kita memperoleh nilai B per Z-nya 1,5. 1,5-nya itu berada di grafik di sini. Lalu kita tarik untuk mendapatkan 3-nya. Lalu kita tarik ke bawah. 0,49 itu di bawah yang di bawah 0,50 ini pada gambar grafik. Untuk seluruh timbunan, faktor pengaruh I harus dikalikan 2. Jadi besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 meter adalah yaitu sebesar delta sigma Z sama dengan Q dikali 2I. Tadi kita memperoleh I-nya sebesar 60, Q-nya sebesar 60, lalu 6 dikali 2 kali 0,49. Jadi kita mendapatkan hasilnya sebesar 58,8 kN per meter persegi. Lalu tambahan tegangan vertikal pada kedalaman Z sebesar 4 meter. Tadi kita diketahui nilai A-nya itu 6, lalu Z-nya 4. Jadi nilai A per Z-nya sama dengan 1,5 dan B per Z-nya sama dengan 0,75. Sama bacanya, di situ kita kunci lagi 1,5 pada grafik, lalu kita tarik ke bawah, lalu B per Z-nya 0,75 dari samping ini, kita tarik sampai garis sebelumnya itu, lalu ke sini, yang kita memperoleh nilai I-nya sebesar 0,445. Jadi untuk kedalaman Z-nya untuk di 4 meter, sebesar delta sigma Z-nya sama dengan Q dikali 2I. Q-nya 60, lalu 2 kali L-nya itu 2 kali 0,49. Jadi hasilnya yaitu 58,8 kN per meter persegi. Lalu untuk soal selanjutnya, soalnya itu suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gambar C6.10. Berat volume basah tanah timbunan YB sama dengan 19 kN per meter kuadrat. Dan tanah dasar dianggap homogen dengan berat volume basah YB sama dengan 20 kN per meter kuadrat. Hitunglah tambahan tegangan di titik A dan B pada Z sama dengan 5 meter dan hitung pula tegangan total akibat tekanan, overburden, dan beban timbunannya. Dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak terhingga.
Nah, untuk penyelesaiannya, di sini yang pertama kita hitung tambahan tegangan di titik A dan titik B dilakukan dengan cara sebagai berikut. Beban yang pertama, beban terbagi rata akibat beban timbunan, yaitu kita memperoleh nilai Q-nya sebesar 95 kN per meter persegi. Lalu hitungan tegangan pada titik A untuk luasan FGEH. Dengan rumus ini di sini diketahui kedalamannya yaitu 5 meter, B-nya yaitu 2,5 meter. 2,5 meternya didapat pada gambar di atas, lalu A-nya sebesar 5 meter. Nah, dari gambar sebelumnya juga kita memperoleh nilai I-nya sama dengan 0,397. Dari delta sigma Z-nya kita memperoleh nilai sebesar 37,72 kN per meter persegi. Untuk luasan GCDH yang ada pada gambar ini, kita memperoleh nilai Z sama dengan 5 meter, A-nya sama dengan 5 meter, dan B-nya sama dengan 7,5 meter. 7,5 didapat pada gambar ini ya. Lalu nilai A per Z-nya sebesar 1 dan B per Z-nya sama dengan 1,5. Dan dari gambar 6.13 lagi diperoleh dari I-nya itu sama dengan 0,478. Untuk luasannya kita mendapatkan delta sigma Z GCDH-nya sama dengan 45,41 kN per meter persegi. Jadi tambahan tegangan di titik A adalah delta sigma Z dalam kurung A sama dengan 37,72 ditambah 45,41 yang hasilnya adalah 83,13 kN per meter persegi. Yang tegangan terjadi yang di titik A. Hitungan tegangan pada titik B. Di sini untuk titik B-nya kita dapat dengan delta sigma Z per W-nya sama dengan delta sigma-nya di luasan pada ABCD dikurang delta sigma Z pada luasan ACFB. AEFB. Untuk luasan ABCD kita memperoleh nilai Z-nya sebesar 5 meter, A-nya sebesar 5 meter, dan B sama dengan 20 meter. A per Z-nya kita dapat 1, dan B per Z-nya kita memperoleh 4. Dan dari gambar 6.13 kita memperoleh nilai I-nya sama dengan 0,50. Yang selanjutnya, delta sigma Z pada luasan ABCD sama dengan KL sama dengan 47,5 kN per meter persegi. Lalu yang kedua untuk luasan AFB-nya yang pada gambar itu Z-nya diketahui sama dengan 5 meter, A-nya sama dengan 5 meter, B-nya kita memperoleh 5 meter juga. Nilai A per Z-nya adalah 1 dan nilai B per Z-nya adalah 1. Nah, dari gambar 6.13 kita memperoleh nilai I sebesar 0,455. Jadi delta sigma Z pada luasan AEFB sama dengan 43,23 kN per meter persegi. Jadi tambahan tegangan di titik B adalah 47,5 dikurang 43,23 yang hasilnya adalah 4,27 kN per meter persegi. Yang ketiga, kita hitung tegangan total di titik A dan B. Nah, tegangan total akibat beban timbunan dan beban tanahnya sendiri atau tekanan overburden diperoleh dengan menjumlahkan tambahan tegangan vertikal akibat beban timbunan dan tekanan overburdennya. Jadi, sigma Z totalnya yaitu delta sigma Z ditambah sigma Z. Dengan Z sama dengan tekanan overburden, kita memperoleh sebesar 100 kN per meter persegi. Jadi tegangan total yang berada di titik A kita memperoleh 183,13 kN per meter persegi. Dan juga
tegangan total di titik B sama dengan 104,27 kN per meter persegi. Lalu langkah-langkah menentukan besarnya tegangan vertikalnya adalah tentukan kedalaman titik Z yang akan ditentukan tegangan vertikalnya. Buat Z sama dengan AB. Lalu gambarkan denah pondasi sesuai dengan skala panjang satuan garis AB. Setelah itu, letakkan gambar bidang beban yang berskala di atas grafik Newmark, di mana titik yang ditinjau diletakkan di tengah atau pusat lingkaran grafik Newmark. Setelah itu, hitung jumlah elemen yang tertutup oleh pondasi tersebut, misalnya N elemen. Lalu, tambahan tegangan pada kedalaman Z dihitung dengan menggunakan persamaan delta sigma Z sama dengan N kali Q kali L, di mana keterangannya adalah Q sama dengan beban terbagi rata, PD pondasi, N sama dengan jumlah elemen yang tertutup denah pondasi, dan I sama dengan faktor pengaruh yang ditentukan pada grafik Newmark. Untuk contoh soalnya di sini, tentukan penambahan tegangan vertikal pada pondasi bujur sangkar dengan ukuran 4,5 meter x 4,5 meter pada kedalaman 5 meter di bawah muka tanah dengan Q sama dengan 200 kN per meter persegi. Nah, karena di sini Z-nya sama dengan 5 meter, maka panjang AB pada grafik ini, yang pada panjang AB ini sama dengan 5 meter. Karena ukuran pondasi yang simetris, maka hanya seperempat ukuran pondasi yang digambar. Jadi kita bagi gambar ini menjadi seperempat bagian. Setelah kita bagi dari gambar itu, kita mendapat nilai N sebesar 13,9. Jadi maka dengan rumus yang tadi pada rumus sebelumnya, kita masukkan sigma Z sama dengan 4 kali 13,9 kali 200 dikali 0,005 sama dengan 56 kN per meter persegi. Kenapa kita dikali 4? Karena pada gambar ini tadi kita menjadi 4 bagian yang menjadi seperempat ukuran pondasi. 200 adalah nilai Q dan nilai 0,005 nilai dari faktor pengaruhnya. Jadi kita mendapat hasilnya sebesar 56 kN per meter persegi. Demikian penjelasan dari saya. Thanks for watching.